Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video ini saya akan membahas tentang asas-asas pendidikan. Pada video ini kita akan membahas tentang apa saja sih asas dari pendidikan. Oke, langsung saja kita ke materi. Asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap rancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia ini, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan nasional. Asas-asas tersebut tersumber dari pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Di antara asas tersebut ada 3 asas yang diuraikan secara mendetail, yaitu yang pertama asas Tut Wuri Handayani, kemudian asas belajar sepanjang hayat, dan yang ketiga adalah asas kemandirian dalam belajar. Ketiga asas itu dianggap sangat relevan dengan upaya pembinaan dan pengembangan pendidikan nasional, baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, setiap tenaga kependidikan harus memahami dengan tepat ketiga asas tersebut agar dapat menerapkannya dengan semestinya dalam penyelenggaraan pendidikan sehari-hari. Yang pertama, asas Tut Wuri Handayani. Asas Tut Wuri Handayani pada awalnya merupakan salah satu asas 1922, yakni 7 buah asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1922. Sebagai asas pertama, Tut Wuri Handayani merupakan inti dari sistem pamong dan perguruan asas itu. Asas ataupun semboyan Tut Wuri Handayani ini disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dan mendapatkan tanggapan positif dari Dr. Andes RMP Sastro Kartono dengan menambah 2 semboyan untuk melengkapinya. Ini adalah Ing Ngarso Sung Talada dan Ing Madya Mangunkarsa. Ketiga semboyan tersebut telah menjadi kesatuan asas, yang ini adalah Ing Ngarso Sung Talada yang berarti jika di depan menjadi contoh, kemudian Ing Madya Mangunkarsa yang artinya jika di tengah-tengah membangkitkan kehendak, hasrat atau motivasi, dan Tut Wuri Handayani yaitu adalah jika di belakang mengikuti dengan awas. Asas Tut Wuri Handayani merupakan konseptualisasi konsep 7 asas perguruan tinggi Nasional Taman Siswa yang lahir pada tanggal 3 Juli 1922 yang merupakan asas perjuangan untuk menghadapi pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Dalam latar pendidikan seumur hidup, proses pembelajaran di sekolah seyogyanya mengemban tugas sekurang-kurangnya 2 misi, yaitu adalah membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif dan serentak dengan meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dan belajar sepanjang hayat. Ditinjau dari pendidikan sekolah, masalahnya adalah bagaimana merancang dan mengimplementasikan suatu program belajar mengajar sehingga mendorong terwujudnya belajar sepanjang hayat. Dengan kata lain, terbentuk manusia dan masyarakat yang mau dan mampu terus belajar. Perancangan dan implementasi kurikulum memerhatikan kedua dimensi itu akan mendekatkan peserta didik dengan sumber belajar yang ada di sekitarnya. Kemampuan dan kemampuan menggunakan sumber belajar yang tersedia itu memberi peluang terwujudnya belajar sepanjang hayat. Dan masyarakat yang memiliki semangat belajar sepanjang hayat akan menjadi suatu masyarakat yang gemar belajar. Ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Asas Tut Wuri Handayani maupun belajar sepanjang hayat secara langsung berkaitan dengan asas kemandirian dalam belajar. Asas Tut Wuri Handayani pada prinsipnya bertolak dari asumsi kemampuan peserta didik untuk mandiri, termasuk mandiri dalam belajar. Asas belajar sepanjang hayat hanya dapat diwujudkan apabila didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik mau dan mampu mandiri dalam belajar. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator di samping peran-peran lain seperti informator, organisator, dan sebagainya. Sebagai fasilitator,
Guru diharapkan menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar, sehingga memudahkan peserta didik untuk berinteraksi dengan sumber-sumber tersebut. Di sisi lain, sebagai motivator, mengupayakan timbulnya prakarsa peserta didik untuk memanfaatkan sumber belajar. Oke teman-teman, pembahasan kita tentang asas-asas pendidikan udah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Jika ada yang salah dan kurang, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.